Maka disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz ibnu Jabal. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innal mutahabbina fillah yaumal qiyamah ja'alahumullah alal manabir fin nurih yubituhumul al-anbiya'u wasyuhada." Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di hari kiamat kelak orang-orang yang mencintai karena Allah, Allah akan menyimpan mereka di mimbar-mimbar, tempat-tempat yang tinggi. Makna manabir, amakin murtafi'ah. Di tempat-tempat yang tinggi, murtafi'ah. Ala nur, dalam keadaan bercahaya. Yugbituhumul anbiya'u wasyuhada. Maka para syuhada dan para nabi merasakan cemburu. Karena kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Rabbana Allahumma ja'alna minhum. Allah menjadikan kita seperti mereka. Qulu amin. Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam At-Tirmidzi, atau Imam At-Tirmidzi dahulu kemudian Imam Ahmad dan yang lainnya. Diriwayatkan dari Atha ibnu Abi Rabah an Abi Muslim al-Khawlani an Mu'adz ibni Jabal. Maka di sini sanadnya semua rijalnya thiqat. Atha ibnu Abi Rabah dia seorang tabi'i yang masyhur di zamannya itu dilaqabi dengan ahsanut tabi'i fi ilmil manasik wal hajj. Yang mana dia itu seorang tabi'i yang paling kuat ilmunya dari ilmu manasik dan haji. Dan ini kenapa? Karena belajar study hard, belajar yang keras dan mulazamah kepada gurunya Ibnu Abbas. Maka disebutkan oleh Atha ibnu Abi Rabah, lazimtu Ibnu Abbas isrina sanah. Aku bermulazamah dengan dan bertalaki dengan guruku Ibnu Abbas 20 tahun. Maka ini dari poin bagi kita, barang siapa yang ingin sukses di dalam menuntut ilmu, maka dia terus menuntut ilmu. Jangan bosan dan bersabar, dan kasratul mulazamah. Duduk mulazamah dengan gurunya. Maka di sini, begitupun muridnya beliau Ibnu Jurayj, Abdul Malik Ibnu Abdul Aziz, imam muhaddits. Meskipun mudallis, poinnya adalah imam besar Ibnu Jurayj. Maka dia mengatakan sama. Jalastu atau Ibnu Abi Rabah isrina sanah. Aku duduk dengan Atha ibnu Abi Rabah al-muhaddits di zaman tabi'i 20 tahun. Di riwayat Samanta Asr 18 tahun. Yang menjadi poin, jika kalian ingin sukses menuntut ilmu, kathratul mulazamah. Menuntut ilmu bukan hanya sekedar beberapa bulan, beberapa tahun saja, tetapi mulazamah. Bertalaki dengan gurunya, mengambil ilmu dari berbagai ilmu, dari lugatil arabiyah, dari ilmu hadisnya, dari ilmu fikih, dari akidahnya, dari manhajnya, dari ilmu warisnya, dari berbagai ilmu. Sehingga dia duduk bersama gurunya, seakan-akan gurunya mentransfer seluruh ilmu. Kalau di dunia persilatan bahkan jurus pamungkasnya diambil. Sehingga tidak ada yang tersisa dari gurunya. Itulah murid yang sukses, yang study hard. Maka begitu pun di sini Atha ibnu Abi Rabah meriwayatkan dari Abi Muslim al-Khawlani. Tadi kita menyebut juga al-Khawlani apa tidak? Kalau tadi Abu Idris al-Khawlani, siapa tadi namanya? Aidullah ibnu Abdillah. Di sini Abu Muslim al-Khawlani. Maka di sini Abu Muslim al-Khawlani sama seorang mukhadram juga. Maka di sini dia bernama Abdullah ibnu Thawb, merupakan rawi yang thiqah. Dan nisbah al-Khawlani, karena tadi juga telah kita sebutkan Abu Idris al-Khawlani meriwayatkan dari Mu'adz, begitupun di sini Abu Muslim al-Khawlani meriwayatkan dari Mu'adz.
Maka siapa ataupun apa itu nisbah al-khawlan? Al-khawlani nisbah kepada khawlan. Dan khawlan itu dua negeri besar. Dua kabilah besar. Yang pertama di Yaman. Maka di Yaman kita mengetahui al-khawlani. Maka Syekh Yahya istri yang kami tahu di antaranya yang terakhir adalah dari Khawlan. Al-Khawlani. Kabilah yang besar di negeri Yaman. Dan begitu pun di Suriah. Ada nisbah kepada Khawlan. Kepada tempat Khawlan. Maka ini dohirnya Al-Khawlani yang ada di Suriah. Bukan di Yaman. Karena Abu Idris Al-Khawlani dari Suriah. Maka sanad ini barakallahu fikum. Sanad yang sahih. Sehingga dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi hada haditsun sahih atau hasanun sahih, dan disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i Al-Muhaddits di dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih, hada haditsun sahih. Maka inilah dari keutamaan di akhirah bagi mereka orang-orang yang yatahabbani fillah, yang mencintai karena Allah Jalla wa'ala. Kemudian barakallahu fikum. Ta'alu ilahuna. Ahlan wa marhaban. Ta'alau ilal masjid. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi talabil ilm. Hakada. Awsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli talabil ilm ahlan wa sahlan wa marhaban li talabil ilm. Ma fi ma'ana hizbiyah, ta'alu utlubul ilm, ma'ana. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum jelas pendalilannya. Dan dari pendalilan al-masalih fil akhirah, dari yang kelima, min asbabis syafa'ah, bahwa seseorang mencintai saudaranya karena Allah juga akan menyebabkan simbiosis mutualisme di hari akhirah kelak. Apa itu? Menyebabkan mendapatkan syafaat dari saudara-saudaranya. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'idin Al-Khudri, yang mana hadis ini hadis yang panjang, namun kita ambil lubil masalah dari syawahid, dari syahid yang ada. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Fa walladhi nafsi biyadihi, ma minkum min ahadin bi ashaddi munasyadatan lillahi fil istiqsa al-haq bainal muslimin, bainal mu'minin." Maka dikatakan oleh Nabi, demi Allah, tidaklah kalian wahai kaum muslimin yang saling mencintai karena Allah pada hari kiamat kelak, kalian akan saling tidak ridho dan akan menjadi orang yang paling gencar meminta kepada Allah keadilan, meminta keadilan kepada Allah atas apa yang Allah hukumkan kepada saudara-saudara mereka. Apa maknanya? Maknanya setiap mukmin muslim pada saat itu, selama dia dulu di dunia saling mencintai di dunia, maka di hari akhirah di antara mereka ada yang mendapati saudaranya ditenggelamkan ataupun dimasukkan oleh Allah kepada api neraka. Maka perlu diketahui ya ibadallah, akidah ahli sunnah wal jamaah menyatakan al-aslu fi muslimin wal mu'minin fil jannah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Faqila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala faman ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Asal dari kaum muslimin itu masuk kepada surga, kecuali yang enggan. Maka dikatakan siapa mereka yang enggan ya Rasulullah? Qala faman asani faqad aba. Barang siapa yang tidak taat kepadaku melaksanakan dosa-dosa yang besar, dan Allah tidak ridho kepada mereka karena mereka belum bertaubat,
maka bisa jadi dimasukkan oleh Allah kepada api neraka meskipun la khuluda fiha, meskipun tidak kekal di dalamnya. Maka di sini kasusnya seperti itu. Orang-orang yang dulu di dunia saling mencintai karena Allah, kemudian qadarullah, orang yang dicintainya itu menggelegak, terpuruk di api neraka. Maka saudaranya ini disebutkan oleh Nabi, walladzi nafsi biyadihi innakum ashad munasyadatan li ikhwani. Maka di antara kalian akan menjadi orang yang gencar mengadu kepada Allah atas apa yang terjadi pada saudara-saudaranya. Maka pada saat itu melihat kaum muslimin yang saling mencintai karena Allah, ternyata saudaranya terpuruk di api neraka. Apa yang dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri ini, ya Rabbana kana yasumun ma'ana, ya Rabbana kana yusallu ma'ana, ya Rabbana kana yahujju ma'ana. Ya Allah, temanku ini ya Rabb, dulu dia salat bersama kami di saf-saf. Dan dulu dia melaksanakan puasa Ramadan dan yang lainnya bersama kami. Dan dulu dia bahkan melaksanakan haji ataupun umrah bersama kami. Wal'an, sekarang engkau masukkan orang ini kepada api neraka ya Rabb. Maka ini makna bahwa mereka meminta keadilan kepada Allah. Asyaddu munasyadatan fil istiqsa alal haq ala ikhwani. Maka mereka dengan tegas meminta kepada Allah keadilan. Maka Allah yang maha pengasih dan maha penyayang atas hambanya, terutama kaum mukminin. Apa yang dikatakan oleh Allah di saat saudara-saudaranya dulu di dunia yang saling mencintai karena Allah meminta injustice for all, keadilan untuk semua saudara-saudaranya yang di api neraka untuk dikeluarkan. Apa dikatakan di dalam hadis? Akhriju alaman araftum. Keluarkan sesukamu dari orang-orang yang kamu kenal dan kamu cintai, wahai kaum mukminin. Maka ini poin pendalilannya. Lalu bagaimana cara mengeluarkannya? Disebutkan laqad hurima suwaruhum 'alan nar. Maka Allah telah mengharamkan wajah-wajah mereka dibakar di api neraka. Simahum fi wujuhihim. Maka wajah-wajah mereka dari bekas sujud dan dari bekas wudu diharamkan api neraka membakar wajah-wajah mereka. Namun diambil oleh Allah sampai kepada setengah betis dari api neraka yang menggelegak. Maka masih terlihat wajahnya, itu the point. Maka akhirnya dikeluarkan oleh seorang sahabat yang meminta tadi. Ya Allah, keluarkan saudaraku. Dulu sholat bersama kita ya Rabbana. Dulu dia haji dan umrah bersama kita. Dan dulu melaksanakan puasa bersama kita. Kenapa engkau masukkan kepada api neraka ya Rabb? Maka Allah mengatakan akhrijuh. Keluarkan mereka. Maka kemudian dikeluarkanlah dari saudara-saudara yang mereka kenal. Maka di sini dari keutamaan di hari akhirah, di mana di antara kita saling memberikan syafaat. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, jagalah rasa persaudaraan, cinta kasih kita karena Allah. Selama kalian mengetahui si fulan bermanhaj ahli sunnah dan seakidah ahli sunnah meskipun jauh, maka jika mampu untuk menziarahi saudaranya dan menggalang persatuan karena Allah, datangilah, duduklah dengannya. Maka balasannya keutamaan yang kami sebutkan tadi di dunia dan di hari akhirah. Dan yang terakhir, penyebab masuk kepada surga. Seperti di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Anas ibnu Malik. Poin pendalilannya adalah Nabi berkata kepada seseorang, anta ma'aman ahbabt. Kamu akan dikumpulkan
di hari akhirah dengan orang-orang yang kamu cintai. Maka gambarannya, seseorang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya dan mencintai saudaranya karena Allah, maka dia akan dikumpulkan di surga. Hadis ini barakallahu fikum, di dalam beberapa riwayat datang mukhtasarah. Langsung seperti tadi dari Anas ibnu Malik muttafaqun alaih, anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama orang-orang yang kamu cintai. Maka maknanya di sini kurang jelas. Mana poin pendalilan seperti yang kita sebutkan bahwa keutamaan yang puncak prima, the high enough, adalah menyebabkan orang yang saling mencintai itu sama-sama di dalam surga. Ini poin pendalilan yang paling puncak prima kelak di hari akhirah. Maka telah datang periwayatan di riwayat yang lain. Kalau tadi muttafaqun alaih kebanyakan dengan lafaz yang mukhtasarah, yang ringkas, maka datang di riwayat Muslim dari Anas ibnu Malik, yang mana di riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Anas ibnu Malik datang riwayat yang menjelaskan, sa'ala rajulun Nabiya Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anis sa'ah. Bertanya seseorang kepada Nabi tentang as-sa'ah, kapan hari kiamat itu. Tentu Nabi Muhammad SAW tidak mengetahuinya. Maka disebutkan oleh Nabi, mada qad a'dadta fiha, apa yang telah kamu persiapkan untuk hari kiamat itu? La syai'a Rasulullah illa uhibbullah wa rasulah. Tidak apa. Hei. Hada qala Allah wa qala Rasul wa anta tatakallam ba'dah. La yang bagi hada. Tidak boleh berbicara di saat kita menyebutkan ucapan Allah dan ucapan Rasul. La tuqaddimu baina qaulin Nabi wa qaulillahi ta'ala. Maka di dalam hadis ini disebutkan bahwa seseorang datang bertanya kapan hari kiamat terjadi. Dikatakan oleh Nabi, apa yang telah kamu persiapkan dari amal-amal soleh dan sebagainya. Orang ini bertawaduk mengatakan, tidak ya Rasulullah, kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ini poin pendalilannya. Disebutkan, anta ma'aman ahbabta. Maka kamu kelak di hari akhirah akan masuk kepada surga bersama yang kamu cintai. yakni Nabi Muhammad. Karena kecintaannya kepada Allah dan Nabi Muhammad. Maka akan bersama di surga bersama orang yang dia cintai. Siapa yang dia cintai? Allah dan Rasulnya. Maka anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama orang yang dicintai. Ini lebih menjelaskan dari riwayat yang mukhtasarah dan lebih gamblang lagi ucapan Anas mauqufan. Maka Anas mentaklik dari hadis ini, la ahbabtu hadisan sami'tuhu min Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadal hadis ba'dal Islam. Setelah aku masuk Islam, tidak ada hadis yang paling aku cintai kecuali hadis ini. Setelah aku masuk Islam dan mendengar hadis, kecuali hadis ini. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan kepada kami, anta ma'aman ahbabta. Laqad habaitu Rasulullah, wa habaitu Abu Bakrin, wa habaitu Umar. Wa insyaallah bihadal hadis sa'adkhulul jannah ma'an Nabi wa ma'a Abi Bakrin wa ma'a Umar. Wa ana la astati an af'al kama haula yaf'alun. Lihat bagaimana seorang sahabi Anas yang merupakan khadimur Rasul, duduk banyak dengan Nabi dan bahkan dia minal muksirin fi riwayatil athar. Dia orang yang paling banyak periwayatannya dari hadis-hadis Nabi, di ranking yang ketiga setelah Abi Hurairah, Ibnu Umar dan Anas Ibnu Malik setelah itu. Dan dia mempunyai keutamaan yang besar. Namun dengan tawaduknya mengatakan, hadis ini menyebabkan aku sangat mencintainya dari hadis-hadis yang lain semenjak aku masuk kepada Islam. Apa? Anta ma'aman ahbabta, maka aku akan bersama Nabi dan bersama Abu Bakar dan bersama Umar dan yang lainnya. Meskipun amalanku tidak sampai kepada mereka, tetapi Allah menjadikan aku bersama mereka. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan di pelajaran pertama di sesi perdana ini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la